Selamat pagi Pak Marbun, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Ganjil yang terdiri Eklesia Limbong, Pinita Merstepu, Pestaria Pangaribuan, DDR Pina Bintang, serta Tuti Wilna Manulang yang berjudul Analisis Aktivitas Operasi. Di mana analisis aktivitas operasi ialah pengukuran penghasilan yang terbagi dari beberapa bagian. Pendapatan ekonomi yang mengukur perubahan nilai pemegang saham, pendapatan permanen yang sebanding dengan nilai pemegang saham, pendapatan akuntansi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen permanen atau berulang, komponen sementara, komponen yang tidak relevan. Mengukur pendapatan akuntansi. Yang pertama, pendapatan dan keuntungan. Penghasilan adalah arus kas masuk prospektif yang diperoleh yang timbul dari kegiatan bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Keuntungan adalah arus masuk yang diterima atau arus masuk yang diperoleh dari uang tunai yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, beban dan kerugian. Biaya dikeluarkan dari arus keluar prospektif, atau alokasi arus keluar tunai masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi periferal atau insidental perusahaan. Klasifikasi dan tindakan penghasilan alternatif yang terbagi atas 2 golongan. Yang pertama, penghasilan operasi visi tidak beroperasi, yang dimana pendapatan operasional adalah ukuran pendapatan perusahaan dari kegiatan operasi yang sedang berjalan. Pendapatan non-operasi adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan. Yang kedua, penghasilan berulang, visi tidak berulang. Pendapatan berkelanjutan adalah ukuran yang mengecualikan item luar biasa, efek kumulatif dan perubahan akuntansi, dan efek operasi yang dihentikan. Pendapatan inti adalah ukuran yang mengecualikan semua item yang tidak berulang. Pendapatan komprehensif. Penghasilan komprehensif lain untuk perusahaan terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang dihasilkan dari perubahan nilai wajar atau pasar dari sekuritas investasi yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing. Yang ketiga, perubahan dalam status dana imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laba bersih. Yang keempat, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari bagian efektif nilai arus kas. Item luar biasa. Syarat ketentuan item luar biasa ada 2, yaitu sifat yang tidak biasa, yang kedua kejadian yang jarang terjadi. Item luar biasa dilaporkan bersih setelah pajak, sebagai pos terpisah di laporan laba rugi setelah penghasilan berkelanjutan. Operasi yang dihentikan. Perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dalam 2 kategori. Yang pertama, pendapatan atau kerugian operasi dari operasi yang dihentikan sampai manajemen berkomitmen untuk melakukan perlepasan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari pelepasan, termasuk pendapatan atau kerugian operasi selama periode penghentian. Keuntungan atau kerugian kumulatif dari operasi yang dihentikan tidak boleh dihapus dari ekuitas. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Selamat malam.